Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Muhammad Gandhi. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem komputer. Nah, di mana yang pertama mengenai tentang sistem komputer yaitu dijelaskan oleh Blitzmer tahun 1985, di mana ia mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan juga hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua dari Sanders 1985, di mana ia mengatakan bahwa komputer ialah suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan juga menyimpan data input, memprosesnya, dan juga menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori tersebut. Definisi komputer, yaitu suatu peralatan elektronik yang menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Selanjutnya terdapat tiga istilah penting, yaitu input, data, pengolahan data, dan informasi atau output. Di mana pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing (EDP). Selanjutnya tentang struktur dari komputer, di mana struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait, di mana setiap komponen di sini dapat kita lihat bahwa dari database-nya input device I atau O, input atau output-nya, kontrol bus-nya, CPU-nya, kontrol bus-nya, memori, bahkan alamat bus-nya serta output dari device-nya, di mana setiap rangkaian dalam bentuk gambar tersebut di sini dapat kita lihat bahwa mereka saling berkaitan atau saling terkait dalam struktur komputer tersebut. Selanjutnya mengenai tentang fungsi komputer. Input device atau alat masukan adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data ataupun perintah ke dalam komputer. Output atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, kertas, soft copy ke monitor ataupun berupa dengan suara. I atau O ports, di mana I atau O ini merupakan input ataupun output dari data komputer, yaitu bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Di mana CPU Central Processing Unit. CPU menerima suatu sistem komputer dan juga memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU Arithmetical Logical Unit sebagai pusat dari pengolahan datanya, dan juga CU atau Control Unitnya sebagai pengontrol kerja dari komputer ini. Nah, selanjutnya mengenai tentang memori, di mana memori terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu internal dan eksternal. Internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsinya untuk menyimpan program yang kita olah sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory. Yang keduanya memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia dari informasi pada saat komputer pertama kali kita nyalakan. Selanjutnya mengenai tentang fungsi komputer, di mana dari database-nya adalah jalur-jalur dari perpindahan modul dalam setiap komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan dari jumlah bit yang dapat ditransfer. Pada suatu saat, lebar database ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui dari database ini. Dan database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, ataupun 64 jalur dari paralel ini sendiri. Selanjutnya dari address bus atau alamatnya digunakan untuk menangkap suatu sumber ataupun tujuan, di mana proses transfer data pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca, yaitu alamat busnya biasanya terdiri atas 16, 20, 24, ataupun 32 dari jalur paralel tersebut. Selanjutnya dari control busnya, di mana dari control bus digunakan yaitu untuk mengontrol suatu penggunaan serta akses ke data busnya, dan address bus terdiri atas 4 sampai dengan 10 jalur paralel. Selanjutnya mengenai perangkat input device,
yaitu alat yang digunakan untuk menerima data dalam dan luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Sinyal input data yang dimasukkan ke dalam suatu sistem komputer ini. Maintenance input itu suatu program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Nah, di mana terminal lagi yaitu berfungsi ganda sebagai alat output dan input yang dapat digolongkan ke dalam non-intelligent terminal, smart terminal, intelligent terminalnya. Perangkat inputnya, di mana non-intelligent terminal hanya untuk memasukkan dan menampilkan memasukkan data input dan output serta menampilkan output. Tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat pemrosesnya. Juga disebut dengan dumb terminalnya. Smart terminal mempunyai alat pemrosesnya, sedangkan intelligent terminal dapat diprogram. Sedangkan pada peralatan yang berfungsi sebagai input, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu input langsungnya, yaitu jika input yang dimasukkan langsung diproses oleh pemrosesnya secara langsung. Kedua, secara tidak langsung, di mana input ini tidak langsung diproses melalui media tertentu sebelum diproses. Perangkat input. Nah, dalam perangkat input ini sendiri, di mana input berlangsung. Keyboard voicing device, yaitu termasuk scanner dan sensor. Serta dari post record ini atau mikrofon dari mic perangkat komputer ini sendiri. Input tidak langsung. Di mana input tidak langsung yang kedua itu can fetch dilakukan melalui media punch card atau kartu poloknya, yaitu key to tapes yang merekam data ke media yang berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemroses, dan key to disk yang merekam data ke media magnetic disk, disket ataupun hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya dari perangkat output ini yaitu dihasilkan dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama tulisan yang terdiri dari huruf, angka, simbol maupun dengan secara khusus, simbol khusus. Nah, image atau gambar dalam bentuk grafik atau gambar. Sedangkan suara dan yang selanjutnya dan bentuk lain dapat dibaca oleh mesin itu sendiri. Yang ketiga tiga golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer ini sendiri. Dan yang selanjutnya mengenai tentang peralatan output dapat berupa, yaitu hard copy device atau alat untuk mencetak tulisan dan image-nya pada media kerasnya seperti kertas ataupun film. Soft copy device, alat untuk menampilkan suatu tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Nah, dari drive device atau driver, alat yaitu untuk merekam suatu simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin. Dan juga pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi sebagai ganda, sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Selanjutnya dari printer dan plotter, yaitu printer dan plotter adalah suatu jenis hard copy device, keluaran dari hasil proses dicetak di atas kertas, di mana printer ini juga memiliki berbagai macam bentuk dan ukurannya, serta ketajaman hasil cetak untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar dan juga digunakan dari plotter itu. Nah, di mana dalam printer ini sendiri atau plotter ini dapat kita lihat atau biasanya kan di sini dapat kita pahami tentang suatu printer ini yang telah lama digunakan oleh beberapa orang, bahkan kita sendiri bisa menggunakannya. Dan sering kita temui printer ini dalam bentuk dalam bentuk perangkat yang disambungkan dari perangkat komputer ke alat mesin printer ini. Nah, di mana dalam printer ini yang berfungsi yaitu untuk mencetak suatu gambar maupun yang lainnya. Pokoknya yang berbahan dari kertas atau yang berbentuk cetak untuk dibikin dalam bentuk suatu kertas tersebut. Selanjutnya dari monitor. Nah, dari monitor ini sendiri yaitu jenis soft copy device karena keluarnya dapat berupa elektronik yaitu berupa gambar yang ditampilkan pada layar utama sebagai hasil dari pemrosesan data ataupun dari informasi yang dimasukkan. Di mana monitor ini memiliki berbagai ukuran layar, yaitu berbagai tingkat resolusi atau juga yang menentukan dari ketajaman dari gambar tersebut. Central Processing Unit atau CPU, yaitu tempat proses instruksi dua program. Itu disebut dengan mikroprosesor yang berupa chip yang berisi hingga jutaan IC. Contohnya Intel 80486 DX2 400 yang sering dikenal dengan komputer 486 DX2, yang selanjutnya Intel Pentium 100 yang sering dikenal dengan
komputer Pentium 1. Nah, yang selanjutnya tentang Intel Pentium 2 sampai dengan 350, Intel Pentium 3 sampai 450, Intel Celeron 333, AMD KK11 dan sebagainya. Selanjutnya tentang Central Processing Unit atau CPU, yang dimana CPU ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali dan juga unit aritmatika dan logika. Dimana unit kendali ini sebagai alat kontrolnya, dan sedangkan unit aritmatika ini untuk berupa alat-alat penyimpanan, yaitu untuk penghitungan dari pembuatan dari program-program yang telah dilakukan pada komputer ini. Nah, di samping itu CPU juga mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa penyimpanan di mana pada gambarnya juga telah ditandai atau diwarnai dengan warna biru. Warna biru sebagai angkanya. Nah, di sanalah itu merupakan alat penyimpanan yang berukuran kecil tersebut yang sering disebut sebagai register ini. Yang selanjutnya mengenai CPU atau control unit atau unit kerja, yaitu mengatur dan mengendalikan semua peralatan di mana sistem komputer kapan alat input menerima data dan kapan diolah data tersebut serta kapan ditampilkan pada alat output ini. Nah, yang mengartikan instruksi 2 dari program komputer yang membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, yang selanjutnya mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika ataupun perbandingan dari logika, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output ini. Nah, selanjutnya dari masih kontrol unit atau CPU nih, unit kontrolnya, di mana kesimpulan dari tugas dari unit kendali ini. Yang pertama yaitu untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output atau I dan O. Yang selanjutnya mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika ataupun perbandingan logika, serta menguasai kerja dari ALU, serta menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya ALU Arithmetic and Logika Unit, yaitu melakukan semua operasi aritmatika dengan data sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut dengan adders, yaitu melakukan keputusan dari suatu operasi logika, yaitu sesuai dengan instruksi dari program. Nah, operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu. Yang pertama yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau dengan, lebih besar dari, dan besar atau sama dengan. Itu merupakan dari ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Selanjutnya tentang memori. Ada 3 macam memori yang digunakan dalam sistem komputer, yaitu register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil dari pengolahannya. Selanjutnya dari secondary storage, dipergunakan untuk menyimpan program dan juga data secara permanen. Register, yaitu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya 2 ingatan, register dan pengendali organ tubuh CPU. Program dan data diletakkan di memori utama dan diibaratkan sebagai sebuah meja, di mana program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya tentang register lagi, di mana instruksi tersebut dibaca dan diingat. Nah, di mana misalnya hitungan C sama dengan A tambah dengan B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja atau di memori utama, di mana data ini dibaca dan dimasukkan ingatan kita, yaitu data yang sedang diproses atau disimpan di registernya. Misalnya contohnya yang A tadi, A sama dengan 2, B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung yaitu sama dengan 5, yaitu dari proses perhitungan ini dilakukan di ALU atau arit tadi. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja, disimpan kembali ke memori utama. Nah, setelah dari hitungan C ini yang dilakukan oleh ALU ini, nah setelah dapat hasil ini lalu disimpanlah kembali kepada memori utama tersebut. Setelah itu mungkin data program dan hasil disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet. Nah, setelah semuanya diproses kembali ke memori utama, lalu program ini akan menghasilkan suatu secara permanen. Itu dalam suatu kabinet-kabinet yang ada ataupun program data-data yang ada pada sistem komputer ini secara langsung.
Selanjutnya tentang register, di mana banyaknya register CPU ini masing-masing sesuai dengan fungsinya. Yang pertama IR atau instruksi register. Biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua dari PC-nya, program counter digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses selama pemrosesan instruksi. Isi PC diubah menjadi alamat dari memori utama yang berisi instruksi berikutnya lagi. Selanjutnya dari General Purpose Register, punya kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Contohnya digunakan untuk menampung data disebut per register, untuk menampung hasil disebut akumulator. Selanjutnya register memori data MDR digunakan data untuk instruksi hasil pengiriman dari CPU yang akan menampung data yang direkam ke memori utama. Selanjutnya MAR atau Memory Address Register yang digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan tersebut. Dari register ini menggunakan memori mempunyai kecepatan sangat tinggi. Dengan adanya cache memori, sejumlah blok informasi pada memori utama dipindahkan ke cache memori. Dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan cache memori. Nah, setelah register dari CPU ini, di mana cache memori ini, mereka akan saling berkaitan antara kedua komponen-komponen yang ada ini. Memori, register CPU berkurang kecil, tergantung dari penyimpanan semua informasinya. Ilustrasi sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan sepeninggal informasi. Sedangkan ukuran memori dalam byte-nya misalnya 1 MB, 4, 8, dan sebagainya. Random access memori itu sendiri yaitu dapat diakses secara acak. Struktur dari RAM juga terbagi menjadi 4 bagian. Input stroke, program stroke, working storage, dan output storage. Selanjutnya read-only memory atau ROM. Hanya dapat dibaca, tidak bisa mengisi sesuai dengan ROM. Karena ini sudah ketentuan dari pabriknya secara langsung. Selanjutnya berupa sistem operasi yang terdiri dari 2 program pokok. Selanjutnya program besar diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Read-only memory, instruksi 2 yang tersimpan di ROM. Isi dari ROM tidak boleh hilang ataupun rusak. Dimungkinkan untuk merubah isi ROM. Itu dengan cara memprogramnya secara kembali. Busnya, yaitu menghubungkan CPU dengan memori utama dengan alat-alat input dan output. Bus antara CPU dengan memori utama dilekatkan pada MDR dan MAR. Bus yang menghubungkan CPU dengan I atau O tidak dilekatkan langsung ke I atau O, di mana I atau O ini yaitu input atau outputnya di dalam internal bus. Pemrosesan instruksi, kumpulan dari instruksi disebut dengan program. Instruksi yang dapat diproses oleh CPU adalah yang sudah dalam bentuk bahasa mesin itu sendiri. Tahap kedua disebut dengan instruksi executed, yaitu proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil. Nah, pemrosesan instruksi, waktu eksekusi, total waktu. Pabrik komputer mengatur kecepatan CPU berdasarkan lamanya. Dalam siklus induku dengan megahertz, suatu pengurukan waktu disebut dengan clock akan mendetak untuk setiap siklus yang dilakukan. Media penyimpanan, di mana ada perangkat keras untuk melakukan operasi, pembacaan dan penyimpanan data. Contohnya floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Banyak berupa piringan yang dikenal satuan rotasi piringan RPM, rotation per minute. Media penyimpanan, memori eksternal memiliki alat baca disebut dengan hard disk, di mana kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada disebut silinder, sedangkan suatu track dibagi lagi menjadi daerah lebih kecil yang disebut sektor. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang komponen dasar dari komputer. Yaitu dari hardware-nya, yaitu sebagai penyedia sumber, yaitu contohnya memori, CPU, I atau O tadi. Yang kedua, software-nya, operasi dari sistem, aplikasi programnya. Selanjutnya dari penggunanya itu seperti orang, mesin, dan juga komputer lain. Ada 4 komponen dari sistem ini, user 1, user 2, dan user 3, dan serta user 4. Nah, dalam kelas komputer juga ada, yaitu menurut ukurannya Greek komputer, mainframe, mini komputer, dan sedangkan workstation, desktop komputer, komputer secara langsung, desk, note, laptop, atau netbook ini
yaitu dalam bentuk personal, sedangkan hardware komputer embedded system termasuk dalam kelas yang lainnya tadi. Menurut karakternya yaitu single prosesor, multiprosesornya, personal komputer, dan juga distribusi sistemnya. Dari masih tersebut yaitu clustered system dan real-time system atau waktu. Nah, real komputer kumpulan dari banyaknya komputer, sedangkan pengembangan dari mainframe dan desktop itu, di mana juga menggunakan CPU untuk menghasilkan output maksimal yang merupakan kumpulan dari cluster. Dapat kita lihat dari contohnya dari grid ini. Selanjutnya dari mainframe system, kumpulan dari DP-DP yang berfungsi, yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi, mengumpulkan job yang sangat mirip secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Kedua, mainframe system yaitu batch system. Semua data-data yang diolah, maka dalam sistem operasi itu kembali ke user program area. Mainframe system multiprogramming, dibutuhkan kemampuan OS. Itu penyediaan I atau O, input atau outputnya tadi. Nah, tim sharing system atau waktunya, berbagi sistem. Mereka akan saling berbagi kurang dari 1 detik. Itu merupakan contoh dari waktu yang dibatasi. Mainframe system lagi itu multiprosesnya, yaitu sistem yang memiliki lebih dari satu CPU untuk memproses satu atau lebih program resource yang digunakan secara bersama-sama. Sering disebut tightly conflict system atau TCS. Selanjutnya jenis-jenis komputer. District system itu melaksanakan komputasi secara distribusi. Loosely complex system, komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon atau sering kita kenal dengan LAN. Keunggulannya pembagian sumber daya, komputasi lebih cepat. Model yaitu client server system peer-to-peer, P2P atau sistem. Peer-to-peer, P2P tidak membedakan klien dan server, yaitu semua node yang terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus juga sebagai server. Nah, node harus terhubung dalam jaringan P2P yang menggunakan service melalui Discovery Protocol. Contohnya Napster and Gunatella Torrents yang menggunakan torrent client uTorrents. Real-time system yaitu sistem yang mampu menyelesaikan suatu proses di dalam instruksi tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem tersebut akan gagal. Nah, sering digunakan dengan device dari pengendali dalam sebuah penggunaan khusus. Misalnya eksperimen ilmiah, industri medis, model hard real-time dan soft real-time-nya. Hard atau hard vs soft, yaitu hard real-time. Itu menjamin proses yang paling penting selesai dalam intervalnya sendiri, yaitu waktunya yang benar dan tertentu gitu. Waktunya yang benar dan juga tertentu dalam selesai dalam suatu interval tersebut. Nah, tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain. Sedangkan soft real time ini, di mana itu menjamin proses yang paling penting mendapat prioritas tertinggi untuk dapat diselesaikan dan dapat dipadukan sebagai sistem lain. Nah, komputer sistem organisasi, yaitu operasi sistem komputer ini, yaitu satu atau lebih CPU device control terhubung dalam jalur bus atau mengakses share memorinya. Konkretnya execution atau dari CPU dan adanya kebutuhan device tersebut mendapatkan resource. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa contoh-contoh tersebut yaitu seperti disk, mouse, keyboard, mesin print, monitor, CPU, disk controller, memori, USB controller dan maupun dari grafik adapternya. Nah, PC modern arsitektur. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa arsitekturnya ada seperti L12, cacinya back, shield, bus, CPU, clock, PC Express, grafik, PCB, dan bahkan sampai power management atau tenaganya. Siklus instruksi itu sendiri yaitu instruksi fetch dari main memory dan kedua instruksi dari accession-nya. Nah, mengenai tentang pengoperasi sistem komputer itu yaitu perangkat I atau O, di mana I ini kembali lagi I atau O itu yaitu perangkat input dan output. Dan CPU dapat berjalan secara tertentu atau seksama. Setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Nah, setiap device dari kontrol ini akan bertanggung jawab atas device yang telah terjadi atau diprogram tersebut. Setiap device controller memiliki buffer. CPU memindahkan data dari ke memori utama ke dari buffer controller. Nah, di mana CPU ini memindahkan setiap komponen-komponen yang ada dari awal CPU ini akan dipindahkan ke memori utama dan setelah itu akan dipindahkan lagi ke buffer controller ini atau kontrolnya. Nah, operasi input atau output ini
adalah pemindahan data dari device ke buffer controller. Device controller ini memberitahu bahwa CPU ini beroperasi, I atau O ini selesai melalui dari interrupt ini sendiri. Interrupt yaitu berfungsi untuk memindahkan kontrol. Interrupt vektor yang mengandung seluruh alamat device real-time. Interrupt ini harus mencatat alamat dari instruksi yang diinterruptnya. Nah, setiap interrupt ini harus mencatat alamat dari instruksi, di mana alamat ini didapatkan dari pengolahan data yang telah terjadi tersebut. Nah, dari tersebut alamat itu akan dimasukkan ke dalam yang disebut dengan di interrupt ini. Nah, interrupt akan diabaikan jika ada interrupt lain yang sedang diproses. Nah, jika ada interrupt yang lain sedang diproses, maka interrupt tersebut akan mengabaikannya. Interrupt adalah interrupt yang disebabkan oleh software, baik yang disebabkan karena error ataupun permintaan user. Nah, hal error dan permintaan user ini sering kita temui dalam perangkat-perangkat komputer ketika kita menggunakannya. Sistem operasi bekerja berdasarkan model interrupt driver. Penanganan interruptnya. Nah, sistem operasi menjaga keadaan CPU itu sendiri, yaitu register dan komputer counter. Sistem operasi juga menentukan suatu jenis interrupt yang terjadi, polling atau programmable, I atau O, input atau output, yang sering dikenal dengan PIO, yaitu perangkat input output. Contohnya software, yaitu sistem call atau sistem penghubungan. Nah, sedangkan vektor interrupt system, interrupt driven, contohnya hardware. Oleh hardware ini seperti penekanan dari keyboard itu sendiri. Operasi I atau O atau operasi input atau output. Dua macam tindakan jika ada operasi I atau O ini. Pertama, setelah proses I atau O dimulai, maka kendali akan kembali ke user program saat proses I atau O ini selesai, yang sering disebut dengan sinkronusnya. Nah, instruksi what akan menyebabkan CPU idle-nya sampai interrupt berikutnya. While loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses I atau O berjalan dalam satu waktu. Setelah proses I atau O dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I atau O selesai atau asinkronusnya. Nah, sistem penghubungnya permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan setiap user ini menunggu sampai I atau O-nya selesai. Device status tabel mengandung data untuk tiap I atau O device yang berisi tip alamat dan juga keadaannya sendiri. Direct Memory Access, yaitu digunakan untuk I atau O device yang memindahkan setiap data dengan kecepatan yang tinggi. Device Controller memindahkan data secara blok-blok dari buffernya langsung ke memori utama, sebaliknya tanpa campur tangan dari prosesor. Yaitu dulu per karakter, 2 ms per char tambah 2 untuk interruptnya. Selanjutnya, interrupt hanya terjadi setiap blok, bukan tiap word atau byte. Nah, perlu diketahui bahwa interrupt ini hanya terjadi setiap bloknya, tapi bukan setiap wordnya. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah controller yang bernama DMA Controller DMA-C. Ada dua DMA ini, yaitu third party atau ada di motherboard, first party di bagian logic di interface card per device. Nah, sistem busnya yaitu suatu jalur transfer data yang menghubungkan setiap komputer. Hanya satu device yang boleh mengirimkan data, boleh lebih dari satu device yang membaca data. Terdiri dari dua buah model, synchronous bus, berkecepatan tinggi, hanya untuk device yang berkecepatan tinggi juga. Asynchronous bus, yaitu berkecepatan rendah, dapat digunakan untuk berbagai macam device ini. Nah, stroke, itu prinsip program adalah bagian dari data. Register, tempat penyimpanan volatil yang akan diolah langsung di prosesornya yang berkecepatan sangat tinggi. Nah, register ini akan berkecepatan sangat tinggi ketika penyimpanan volatil telah diolah oleh prosesor itu. Nah, cache memori, itu tempat penyimpanan sementara yang valid sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor berkecepatan tinggi. Random Access Memory atau RAM, tempat penyimpanan sementara yang valid yang selalu dipakai oleh prosesor itu sendiri. Stroke 2, Access Memory, tambahan memori digunakan untuk membantu suatu proses dalam komputer. Biasanya berupa buffer. Secondary stroke media penyimpanan data yang non-valid dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, dan magnet tape. Stroke Management atau OS yang menyediakan keseragaman logical field terhadap stroke, di mana abstract physical property to logical stroke unit atau filenya is medium in control by device, IDs drive, tape drive,
file system management, yaitu file user organisasi into direction, access control, and access what OS active include, yaitu creating and deleting file and direction, primitive to manipulate file and read, mapping file onto secondary structs, back file anti-stop non-valid struct media. Nah, permapes levelnya dapat kita lihat setiap level 1, level 2, level 3, dan level 4 mereka sangat berbeda. Baik dari tipikalnya, implementasi teknologi, akses waktunya, bandwidthnya, manajemen, dan batch buy. Cicinya menyalin informasi ke stroke media, menggunakan memori berkecepatan tinggi, memperkenalkan tingkat lain. Dan caranya jika ada cache digunakan dari cache yang cepat. Jika tidak ada di cache, data dikopikan ke cache yang digunakan. Stroke device here. Nah, di sini ada beberapa tingkatan, yaitu dari register, cache, memory, electronic disk, magnetic disk, optical disk. Nah, lalu kembali lagi magnetic tapes, optical disk, magnetic disk, electronic disk, memory, cache dan registernya. Nah, mereka akan saling berkaitan dan akan selalu kembali. Dual mode operasi yaitu membagi sumber daya sistem yang memerlukan setiap sistem, menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Nah, maka di sini ada dua mode operasinya. Ketika ada suatu sumber dari sistemnya yang salah dalam programnya, maka program yang lain tidak akan terpengaruh. User mode yaitu eksekusi dikendalikan oleh user. Karena eksekusi dikendalikan oleh sistem dari operasi tersebut. Nah, dual mode operasi yaitu ditambahkan sebuah bit sebagai penanda. Jika terjadi interput, maka dua berpindah ke monitor mode. User process call system call, return from system call. Proses manajemen, yaitu proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Program adalah sebuah passive entity. Dan proses membutuhkan resource, yaitu CPU, memori, I atau O, input ataupun output ini. Intelligent datanya, proses terminasi harus membebaskan semua resource. Sinyal thread, proses memiliki program counter untuk menempatkan suatu lokasi, yaitu dari instruksi selanjutnya akan dieksekusi tersebut. Proses mengeksekusi instruksi secara sekuensial dalam satu satuan waktu sampai dengan selesai. Multi-threaded, proses memiliki satu program counter per threads. Proses manajemen activity, sistem operasi akan melakukan, yaitu creasing dan deleting, suspending dan resuming proses. Menyediakan mekanisme untuk proses synchronization. Menyediakan mekanisme untuk proses communication. Menyediakan mekanisme pada did load handling. Nah, memori manajemen, semua instruksi dalam memori harus diatur. Untuk memori manajemen aktif, mencatat semua penggunaan bagian pada memori dipakai oleh siapa saja. Yang memutuskan mana proses dan data yang dimasukkan dan dikeluarkan dari memori. Mengalokasikan dan mendelokasikan ruang pada memori yang dibutuhkan. Di mana mengalokasikan dan mendelokasikan ruang pada memori yang dibutuhkan oleh proses. Selanjutnya tentang proteksi and security atau proses mekanisme untuk mengontrol suatu akses. Security atau penjagaan dari sistem, yaitu dari suatu ancaman internal dan eksternal. Pengaturan user, yaitu dari user ID-nya, user identity association with L files atau filenya. Selanjutnya dari group identity atau group ID-nya. Selanjutnya privilege escalation, allow user to change to effective atau ID-nya. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengolah yang dilakukan oleh program, prosesor, penggunaan dari sistem maupun dari penggunaan sumber daya ini. Nah, mekanisme dari proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima ataupun tidak. Mungkin demikianlah penjelasan dari mengenai tentang sistem komputer ini. Yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.